Dalam sejarah panjang dunia sepak bola, pemain yang mengenakan nomor punggung 10 selalu menduduki tahta tertinggi. Merekalah sang maestro, konduktor lapangan hijau yang memberikan kebebasan mutlak untuk melukis jalannya pertandingan. Di masa lalu, gerak-gerik mereka selalu memancarkan magis yang ditakuti oleh lawan. Seluruh denyut nadi penyerangan, kreativitas, dan imajinasi sebuah tim sepenuhnya bergantung pada kaki-kaki jenius mereka. Namun, ironinya, jika kita melihat landscape dunia sepak bola modern saat ini, kepingan magis itu seolah menguap begitu saja. Pemandangan seorang pemain yang hanya berjalan santai di tengah lapangan sambil memikirkan umpan mematikan kini menjadi barang langka. Pemain nomor 10 klasik pelan-pelan tergerus oleh kejamnya mesin waktu taktik sepak bola. Padahal, dulu mereka adalah alasan mengapa jutaan orang jatuh cinta pada olahraga ini. Jadi, apa yang sebenarnya membuat para seniman lapangan hijau berposisi nomor 10 ini lama-kelamaan seolah punah dari peredaran? Mari kita putar waktu ke belakang dan membedah sejarah terlebih dahulu. Pemain bernomor punggung 10 sejati bukanlah sebuah fenomena yang lahir dalam semalam. Istilah dan supremasi peran ini mulai meledak dan menguasai panggung global pada dekade 80-an. Semuanya bermula dari sebuah eksperimen ekstrim di ajang terbesar sejagat di dunia sepak bola. Tepatnya, ketika pelatih eksentrik timnas Argentina, Carlos Bilardo memutuskan untuk membuang pakem tradisional. Ia membangun sebuah tim yang secara harfiah didesain hanya untuk melayani dan melindungi satu sosok, si tangan Tuhan, Diego Armando Maradona. Di ajang Piala Dunia 1986 di Meksiko, Bilardo memberikan kebebasan absolut kepada Maradona. Ia dibebaskan dari segala kewajiban taktis untuk bertahan ataupun merebut bola. Satu-satunya tugas Maradona adalah berimajinasi dan menghancurkan lawan saat bola ada di kakinya. Hasilnya sangat bersejarah. Maradona menyihir miliaran pasang mata tampil bak dewa, dan nyaris sendirian menyeret La Albiceleste meraih trofi Piala Dunia. Sejak turnamen itulah, nomor punggung 10 bukan lagi sekedar angka, melainkan simbol tertinggi dari kejeniusan individu. Setelah revolusi Maradona memasuki dekade 90-an hingga awal milenium baru, tren mengandalkan pemain nomor 10 makin menjadi pakem absolut. Puncak evolusi peran ini terjadi di kasta tertinggi Liga Italia Serie A, yang saat itu diakui sebagai liga paling kompetitif dan paling kejam pertahanannya di dunia. Lahirlah nama-nama legendaris seperti Roberto Baggio, Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, hingga sang pangeran Roma Francesco Totti. Para penikmat sepak bola era itu menamai mereka dengan satu julukan suci, trequartista. Secara harfiah dalam bahasa Italia, trequartista memiliki arti 3/4. Artinya, ini bukan sekedar posisi, melainkan teritori. Para pemain ini beroperasi dan menguasai area 3/4 lapangan. Sebuah ruang hampa yang berada tepat di antara benteng pertahanan lawan dan barisan gelandang tengah. Di ruang sempit itulah sang trequartista merangkai mahakaryanya. Lalu apa yang membuat mereka begitu diistimewakan? Gelar trequartista atau nomor 10 murni hanya disematkan kepada pemain yang memiliki kombinasi langka, teknik individu yang luar biasa, imajinasi liar, dan visi bermain sejauh mata memandang. Terlebih lagi, mereka seringkali dianugerahi insting predator untuk mencetak gol dari luar kotak penalti ketika para striker menemui jalan buntu. Namun, di balik segala kemewahan tersebut, posisi ini menyimpan sebuah ironi yang menjadikannya rapuh. Secara historis, nomor 10 murni adalah sosok pemain yang malas. Mereka pasif saat tim kehilangan bola dan cenderung lamban karena lebih suka menahan bola untuk memikirkan skenario serangan. Demi mengakomodasi gaya main aristokrat ini, sebuah tim di masa lalu wajib menyediakan kuli air di lini tengah. Para gelandang bertahan, pekerja keras yang rela berlari, memeras keringat, dan melakukan pelanggaran kotor hanya agar sang nomor 10 bisa menghemat tenaganya untuk menyerang. Setiap era kemasan pasti memiliki akhir. Tahta The Classic Number 10 di jagat sepak bola Eropa mulai retak dan runtuh saat kita memasuki pertengahan tahun 2012.
Momen paling simbolis dari pergeseran era ini adalah ketika legenda hidup Italia Alessandro Del Piero pada akhirnya memutuskan untuk angkat koper. Ia meninggalkan Juventus, klub yang telah ia bela selama nyaris 2 dekade, dan memilih terbang melintasi benua untuk bermain di Liga Australia bersama Sydney FC. Bagi banyak pengamat sepak bola, kepergian Alessandro Del Piero ini bukan sekedar perpisahan emosional seorang legenda. Ini adalah lonceng kematian bagi posisinya. Setelah peristiwa itu, entah kebetulan atau tidak, stok permintaan klub-klub elit Eropa untuk pemain dengan tipikal nomor 10 murni mulai anjlok ke titik terendah seiring dengan revolusi besar-besaran dalam taktik sepak bola. Pertanyaan terbesarnya adalah, mengapa pemain dengan bakat sehebat itu tiba-tiba tersisih? Jawabannya terletak pada cara sepak bola itu sendiri dimainkan saat ini. Olahraga ini telah bermutasi menjadi mesin fisik yang brutal. Sepak bola modern dimainkan dengan tempo yang luar biasa cepat, nyaris tanpa jeda untuk bernafas. Tim-tim masa kini mengandalkan sirkulasi umpan satu sentuhan yang kilat dan yang paling mematikan, penerapan skema high pressing berintensitas tinggi. Hal ini menciptakan lingkungan yang sangat beracun bagi seorang pemain nomor 10. Habitat asli mereka adalah ruang dan waktu. Mereka butuh waktu untuk mengontrol bola dan melihat celah. Kini, ruang dan waktu itu telah dirampas. Begitu seorang pemain menerima bola di area pertahanan lawan, ia langsung ditackle dan dikepung oleh 2 hingga 3 pemain sekaligus. Menahan bola untuk memamerkan trik di era sekarang sama artinya dengan mengundang malapetaka untuk tim sendiri. Faktor fundamental lain yang akhirnya menghilangkan peran eksklusif nomor 10 adalah fenomena demokratisasi untuk mendistribusikan bola. Di masa lalu, jika tim ingin melancarkan serangan berbahaya, bola wajib diserahkan pada pemain nomor 10. Namun, hari ini aturan itu sudah usang. Dalam sistem sepak bola modern, tuntutan teknis telah meningkat pesat untuk semua posisi. Seluruh pemain di atas lapangan dituntut memiliki teknik passing dan kecerdasan taktis yang brilian. Bahkan, untuk membangun serangan dari bawah atau build up, seorang penjaga gawang modern wajib memiliki akurasi umpan yang tak kalah elok dari seorang gelandang tengah. Kita bisa melihat buktinya setiap akhir pekan lewat aksi Ederson, Neuer, atau bek tengah modern yang piawai melepas umpan membelah pertahanan. Singkatnya, tugas berkreasi dan menyuplai bola ke lini depan kini bukan lagi hak istimewa sang nomor 10, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif ke-11 pemain di lapangan. Menghadapi seleksi alam yang kejam ini, para pemain yang diberikan bakat nomor 10 tak punya banyak pilihan. Ini adalah situasi hidup atau mati bagi karir mereka, berevolusi sesuai tuntutan zaman atau pensiun dini. Mesut Ozil saat mencapai puncak kejayaannya di Real Madrid memodifikasi perannya dengan cerdik. Alih-alih terpaku di tengah, ia lebih sering bergeser menyisir sisi sayap lapangan, menjauh dari keramaian bek tengah untuk bertransformasi menjadi outside assister yang melepas umpan silang mematikan. Di Inggris, Dele Alli bersama Tottenham mempopulerkan peran ambigu. Ia adalah gelandang serang di atas kertas, tapi di lapangan, ia berlari mencari ruang kosong di kotak penalti, nyaris sejajar dengan sang striker. Mahakarya adaptasi terbaik tentu milik Andrea Pirlo. Menyadari ia tak cukup cepat untuk bermain di area belakang striker, ia mundur jauh ke belakang, menyulap dirinya dari nomor 10 murni menjadi seorang regista atau deep flying playmaker yang mendikte seluruh ritme pertandingan dari area pertahanannya sendiri. Namun, evolusi bukanlah perkara mudah. Bagi mereka yang tak mau, tak mampu atau menolak mengubah gaya mainnya, sepak bola modern akan menghukum mereka dengan sangat kejam. Tragedi dari fenomena ini tergambar sangat nyata pada perjalanan karir seorang James Rodriguez. James adalah lambang dari trequartista brilian klasik. Ia meledak luar biasa di Piala Dunia 2014 dan sempat merasakan puncak dunia di bawah sistem Carlo Ancelotti yang memanjakannya di Real Madrid, di mana ia mencetak 14 gol dan 15 assist dalam satu musim. Namun masalah datang saat ia harus berhadapan dengan pelatih berideologi pragmatis murni seperti Rafa Benitez di Everton. Benitez tidak butuh keindahan, ia butuh determinasi. James yang enggan berlari mundur untuk bertahan langsung dibuang dari skema. Sementara pelatih lebih memilih gelandang pekerja keras berparu-paru ganda seperti Alan dan Doucouré, karir sang maestro pun meredup drastis dan tersingkir dari gemerlap Eropa. Hingga akhirnya terdampar di Liga Qatar. Pergeseran mutlak dalam filosofi taktik ini pada akhirnya melahirkan ras penguasa baru di lini tengah. Manajer-manajer top dunia masa kini tidak lagi mentolerir keberadaan gelandang serang yang hanya berdiam diri saat timnya diserang.
Mereka kini memuja pemain dengan profil box-to-box midfielder, para gladiator bertenaga kuda yang siap berlari naik turun, menjelajah setiap jengkal lapangan selama 90 menit penuh, tanpa mengeluh. Sosok gelandang modern ini menawarkan paket komplit yang tidak dimiliki pemain nomor 10 klasik. Mereka memiliki stamina monster, lihai menjegal lawan, ahli membaca arah bola, dan memiliki transisi super kilat untuk mengubah situasi bertahan menjadi serangan balik mematikan dalam hitungan detik. Begitulah epilog tragis dari sisi nomor 10 murni. Angka keramatnya mungkin masih tercetak di punggung banyak pemain. Namun, peran dan kemewahannya telah berevolusi tanpa bisa dicegah. Di sepak bola modern yang kejam, tak ada lagi tempat untuk pemain yang hanya mengandalkan keindahan. Bagi mereka yang menolak beradaptasi, bersiaplah untuk disingkirkan oleh cepatnya roda zaman. Digantikan selamanya oleh mesin-mesin pekerja keras yang rela berdarah-darah demi lambang di dada. Menurut kalian, siapa nomor 10 klasik terbaik yang sangat kalian rindukan kehadirannya di era modern ini? Coba tulis namanya di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita bola selanjutnya.